Musyawarah Daerah, Musda, 11 Partai Golkar Sulawesi Selatan menetapkan Ilham Arif Sirajuddin, IAS, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulsel periode 2026-2031. Mantan Wali Kota Makassar 2 periode itu terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang memenuhi seluruh persyaratan pencalonan. Penetapan dilakukan dalam sidang pleno Musda 11 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Sabtu 18 Juli. Sebelumnya, IAS atau yang akrab disapa Aco menjadi satu-satunya bakal calon yang mengembalikan formulir pendaftaran hingga dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua. Usai ditetapkan, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan pataka Partai Golkar oleh pimpinan sidang dari DPP Partai Golkar, Mustafa Raja, sebagai simbol estafet kepemimpinan DPD Golkar Sulawesi Selatan. Mustafa Raja berharap kepemimpinan IAS mampu mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan dan memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Dengan ini menyerahkan panji-panji kebesaran Partai Golongan Karya kepada Ketua terpilih Ilham Arif Sirajuddin periode 2026-2031, dengan harapan untuk dikibarkan di seluruh pelosok Sulawesi Selatan, ujar Mustafa Raja. Menerima amanah tersebut, IAS menyatakan siap mengemban tanggung jawab memimpin Partai Golkar Sulsel selama 5 tahun ke depan. Ia menegaskan akan membawa panji Partai Golkar untuk terus berkibar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dengan ini saya menerima pataka panji kebesaran Partai Golkar untuk dikibarkan ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan, kata IAS. Terpilihnya IAS secara aklamasi menandai dimulainya kepemimpinan baru Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk periode 2026-2031. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kekuatan politik Golkar menghadapi agenda-agenda politik pada tahun-tahun mendatang. Masyarakat Kuricadi memiliki hubungan yang istimewa dengan kepiting rajungan. Kepala Dusun Kuricadi, Sapri, mengungkapkan, sebanyak 90% masyarakat Kuricadi menggantungkan hidup dan bermata pencaharian dari kepiting rajungan. Ia menuturkan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum akhirnya kepiting rajungan dapat didistribusikan. Kepiting rajungan ditangkap langsung secara liar oleh masyarakat di laut, kemudian hasil tangkapan dibeli oleh pengumpul untuk diolah dan direbus, terangnya, Sabtu 18 Juli. Usai direbus, kemudian kepiting dipindahkan ke gudang untuk proses pengupasan daging, tambahnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, jika hasil pengupasan kemudian dibawa ke PT Kima untuk diekspor, yang biasanya dikirim ke Amerika Serikat. Sapri menuturkan, perempuan di wilayah Kuricadi turut berperan dalam melakukan proses pengupasan kepiting. Industri atau perusahaan biasanya merekrut dan melatih ibu-ibu atau perempuan setempat untuk melakukan proses pengupasan kepiting, sehingga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi mereka, jelasnya. Kepiting rajungan, kata Sapri, diharapkan agar tetap ada, tidak punah dan mampu menjadi mata pencaharian bagi generasi-generasi yang akan datang. Nelayan turut diimbau untuk menangkap secara bijak. Seperti tidak menangkap kepiting yang sedang bertelur agar mereka dapat menetaskan bibit-bibit kepiting baru, jelasnya. Terkait dengan stabilitas harga sendiri, pihaknya berharap, agar harga kepiting yang kini dinilai sudah tinggi mampu bertahan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ia turut mengapresiasi kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan oleh PT Kobesindo Tractors Tbk, terkhususnya yang memiliki nilai amat bermanfaat karena berfungsi menyediakan rumah-rumah bagi biota laut. Pelarian Mulyadi, 29, tahanan yang sempat berhasil melarikan diri dari balik jeruji besi Polsek Bontoala, akhirnya kandas. Buronan kasus pencurian spesialis tower jaringan ini diringkus tim gabungan di tempat persembunyiannya di lingkungan Cinong, Kelurahan Tonrokasi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Minggu, 19 Juni 2026, sekitar pukul 1.30 WITA. Penangkapan tahanan kabur ini dilakukan oleh personel Resmob Pegasus Polres Jeneponto yang dipimpin Dantim Resmob Aibtu ABD. Rasyad, saat melakukan backup penuh terhadap tim Jatanras Polrestabes Makassar yang dipimpin Kanit Jatanras AKP Sangkala. Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Nurman mengonfirmasi bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari laporan pengaduan korban, Muh. Afrialam, terkait kasus pencurian material tower jaringan Indosat di Balangtudu, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Jeneponto,
yang terjadi pada April lalu. Polisi yang mengendus keberadaan pelaku usai melarikan diri langsung melakukan serangkaian penyelidikan intensif. Berdasarkan informasi akurat yang dihimpun, Mulyadi diketahui tengah bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya di wilayah Tamalatea. Hasilnya, tim gabungan kemudian mengepung lokasi persembunyian pelaku pada pukul 1.30 WITA agar pelaku tidak kembali meloloskan diri. PT Kobesindo Tractors Tbk terus berkomitmen dalam melakukan pelestarian lingkungan serta mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility, CSR. Oleh sebab itu, perusahaan berinisiatif melaksanakan kegiatan penanaman dan rehabilitasi mangrove yang melibatkan pemerintah desa, kelompok nelayan, pihak sekolah, masyarakat pesisir, dan karyawan perusahaan. Program penanaman dan rehabilitasi mangrove pesisir PT Kobesindo Tractors Tbk mengusung tema, Hijaukan Hari Ini, Lestarikan Masa Depan Bersama Kobesindo. Agenda tersebut digelar di Pantai Kuricadi, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 18 Juli. Branch Manager PT Kobesindo Tractors Tbk, Permadi Ardiansyah, menyampaikan jika tujuan utama dari pelaksanaan CSR ini ialah untuk melestarikan lingkungan. Diharapkan agar aksi kecil ini mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, namun juga memberikan edukasi kepada generasi muda serta masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat di masa mendatang. Kami memberikan sekitar 200 mangrove untuk Kuricadi, jelasnya.